Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Akbar, absen 20 kelas 8A. Di sini saya akan menyampaikan kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam diutus ke tengah-tengah kaumnya yang sangat durhaka. Mereka adalah kaum Ad yang berbadan kuat dan besar. Kaum Ad dikaruniai tanah yang subur, lengkap dengan sarana irigasi yang baik. Air seolah memancar dari segenap penjuru untuk menyirami dan menyuburkan tanah dan perkebunan mereka. Berkat karunia Allah, mereka hidup makmur. Mereka dapat membangun tempat tinggal yang indah dan megah. Dalam waktu singkat, mereka berkembang pesat menjadi suku terbesar di antara suku-suku lainnya. Kecenderungan manusia selalu lalai. Bila kemakmuran dan kemewahan sudah tercapai, mereka lupa diri dan hanya menuruti hawa nafsu yang tak kenal puas. Bukan Allah yang mereka sembah, melainkan berhala yang bernama Samud, Sada, dan Al-Haba. Bangsa Ad terkenal paling durhaka pada zaman itu. Mereka hidup di negeri Al-Ahqaf, yaitu antara Yaman dan Oman. Kejahatan dan kemaksiatan mereka benar-benar sangat keterlaluan. Nabi Hud adalah seorang yang berlapang dada dan berbudi pekerti yang tinggi, pengasih, penyantun, sabar namun cerdas dan tegas. Beliau adalah keturunan Sam bin Nuh atau cucu dari Nabi Nuh. Beliau diutus ke tengah-tengah kaumnya untuk menegakkan kembali ajaran agama yang benar, mengembalikan umat yang tersesat dan bergelimang dosa menuju jalan yang terang benderang di bawah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai kaumku, kalian telah menempuh jalan yang keliru dan sesat. Batu-batu berhala yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu memberi kebaikan maupun kekayaan. Hanya Allah yang pantas kita sembah. Dialah yang memberikan rezeki berlimpah ruah sehingga kalian dapat hidup makmur di muka bumi ini. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Ingatlah, Allah akan menghidupkan kita kembali di akhirat guna mempertanggungjawabkan perbuatan kita di muka bumi ini. Siapa beramal baik akan mendapat pahala surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya, siapa yang berbuat jahat dan kemaksiatan akan mendapat siksa dan penghinaan. Ajakan Nabi Hud ini diselecehkan oleh kaumnya. Mereka berkata, mana bisa orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali? Itu hanya omong kosong dan bualanmu saja. Orang hidup itu hanya sekali. Susah senang ya hanya di muka bumi ini. Kalau sudah mati ya sudah, tidak ada urusan lagi. Mereka bahkan berani mencerca Nabi Hud, dan perbuatannya makin keterlaluan. Kemaksiatan merajalela. Mereka tidak mau menerima Nabi Hud sebagai nabi atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengajaknya sebagai orang bodoh dan tidak berakal. Kemudian Allah menurunkan azab dan kedurhakaan mereka. Kaum Ad ditimpa musim kemarau panjang selama 3 tahun. Pada saat itu tak setetes pun air hujan turun. Rusaklah lahan pertanian dan perkebunan yang mereka banggakan selama ini. Bahaya kelaparan mengancam di mana-mana. Dalam keadaan demikian, Nabi Hud masih berkenan memberikan peringatan kepada kaumnya. Hai kaumku, mohon ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia menambahkan kekuatan kepada kalian
dan janganlah kamu berpaling dan melakukan dosa. Tetapi peringatan Nabi Hud malah ditentang keras oleh mereka. Hai Hud, kamu tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tak akan meninggalkan sesembahan kami. Karena perkataan kamu, kami tidak akan mempercayaimu. Memang hanya sedikit sekali dari kaum Ad yang mau beriman dan menjadi pengikut Nabi Hud. Selebihnya mereka tetap dalam kekufuran dan kedurhakaan. Allah menyelamatkan Nabi Hud dan pengikutnya. Sebaliknya kaum Ad yang durhaka itu ditimpa aja berupa angin yang sangat dingin lagi kencang selama 7 malam 8 hari. Akibatnya sungguh mengerikan. Angin kencang itu mampu merobohkan bangunan-bangunan gedung yang menjulang tinggi dan membinasakan binatang ternak, juga kaum Ad yang ingkar. Semua berantakan, tidak seorang pun dari kaum Ad yang tertinggal. Semua rata dengan tanah. Itulah adab bagi mereka yang telah mendustakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih. Bila ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.